Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Tarindi MK dari SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci sebagai pembicara satu pihak afirmasi dalam lomba debat bahasa Indonesia dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Baiklah, saya akan menyampaikan definisi dari mosi kita kali ini. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah ditaati oleh rakyat. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Seleksi adalah pemilihan atau penyaringan. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja instansi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelum saya menyampaikan argumen saya menyatakan sangat setuju dengan mosi kali ini. Mengapa saya setuju? Baiklah, saya akan menyampaikan argumen saya. Saya sangat setuju karena korupsi merupakan hal yang tidak terpuji dan tidak baik oleh masyarakat luas dan suatu negara. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa korupsi tersebut itu salah satu faktornya adalah kejujuran. Nah, mengapa demikian? Karena kejujuran itu tidak dapat dipelajari, tapi dapat dilihat, dicontoh. Di mana kita bisa mempelajari kejujuran atau mencontoh kejujuran tersebut? Nah, kita dapat melihat dari sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nah, indeks integritas sekolah tadi itu adalah pengukuran kinerja instansi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Maka jika indeks integritas sekolah tersebut lebih tinggi, otomatis siswa-siswa yang berada di dalam sekolah tersebut itu dapat dikatakan bahwa kejujuran dimiliki oleh siswa dalam sekolah tersebut sangatlah tinggi. Nah, di dalam sekolah tersebut memiliki siswa-siswa. Nah, siswa tersebut lagi ada juga indeks kejujuran siswa, yaitu pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran sekolah. Nah, pengukuran ini didapatkan melalui dari kesehariannya, dapat dari ulangan dengan guru, dengan teman dan lain sebagainya. Semakin tinggi indeks kejujuran siswa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa siswa itu merupakan orang yang jujur. Nah, mengapa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi hanya melakukan penerimaan siswa baru itu didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa? Karena negara dengan tingkat korupsi tinggi itu tujuannya itu untuk menurunkan bahkan menghilangkan korupsi di negara mereka. Seperti yang tadi sebelum saya katakan tadi, bahwasanya salah satu faktor dari korupsi tersebut adalah kejujuran dari individu tersebut. Maka dengan adanya sistem seperti ini, otomatis mahasiswa atau siswa yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi tersebut itu merupakan siswa-siswa terpilih atau siswa dengan tingkat kejujuran yang tinggi. Diharapkan siswa dengan kejujuran tinggi tersebut menjadi tongkat estafet negara tersebut. Otomatis jika pejabat pemerintahan negara tersebut adalah orang-orang yang jujur, otomatis tingkat korupsi di negara tersebut itu dapat mengecil, bahkan menghilang. Nah, dapat kita contohkan atau kita lihat di Indonesia sendiri ada 2 jalur penerimaan mahasiswa baru. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, tetapi saya sebagai pelajar Indonesia, saya
sedikit banyak tahu dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Sebagai contoh yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Di SNMPTN dia itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan melihat nilai rapor dan beberapa bobot lainnya. Tetapi yang menjadi fokus utama itu adalah nilai rapor. Nah, nilai rapor di suatu sekolah itu dapat dimanipulasi jika pihak sekolah itu mau. Berarti tidak semua sekolah itu dapat mau melakukan itu, tapi ada mungkin beberapa sekolah yang melakukan hal tersebut. Nah, nilai rapor tersebut itu dapat, karena nilai rapor itu merupakan kuantitatif, itu berupa angka-angka, maka nilai rapor tersebut itu dapat dimanipulasi oleh pihak sekolah dengan tujuan atau harapan bahwa siswa di sekolah tersebut itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit, sehingga impactnya ke sekolah yaitu pandangan masyarakat luas kepada sekolah itu merupakan sekolah yang bagus dengan peluang masuk perguruan tinggi yang tinggi. Nah, karena itulah mungkin ada sekolah yang memanipulasi nilai rapor siswa-siswa mereka, dan hal itu tidaklah baik. Itu bukan seluruh sekolah Indonesia yang melakukannya. Mungkin ada beberapa, bahkan tidak ada, tapi saya hanya mencontohkan itu saja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.